Rahayu, Porkatang. Kita berjumpa lagi pada video Jagat Alit. Kali ini memasuki episode yang ke-90, melanjutkan pembahasan tentang roh jiwa yang kemarin minggu yang lalu panjenengan sudah dipahamkan tentang tinari atau laku tinari, di mana tinari ini adalah sebuah peristiwa sejarah yang pernah dilakukan jiwa kita di alam roh untuk berjanji bersedia untuk dirubah dan sanggup menjalankan perintah-perintah Gusti tanpa syarat apapun. Kali ini Porkatang panjenengan saja untuk menyelami lagi roh jiwa, mengenali dua jenis jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, Porkatang, jadi kadangkala kita hanya memahami atau pernah mengerti atau pernah mendengar bahwa tubuh ini hanya terdiri dari tubuh dan jiwa, seolah-olah jiwa ini satu di dalam tubuh kita. Namun kenyataannya Porkatang, bahwa ternyata jiwa ini setelah kita selami di dalam spiritualitas, di dalam Jagat Alit, ternyata yang disebut jiwa ini ada dua. Yang pertama kita sebut sebagai jiwa alit. Jadi jiwa alit ini adalah Porkatang jiwa yang sungguh-sungguh baru, yang berasal dari Gusti sendiri, tidak melalui proses reinkarnasi. Dan jiwa alit ini mendiami di dalam setiap sel-sel tubuh kita. Jiwa ini langsung bertanggung jawab kepada Sang Penciptanya, menjalankan tugas dan perannya untuk selalu memperbaiki, berkembang di dalam rencananya. Jadi jiwa ini tidak terhubung dengan perbuatan-perbuatan, tetapi jiwa ini langsung menjalankan perintah-perintah dari Gusti untuk melengkapi apa yang ada di dalam raga kita, fisik kita. Karena jiwa alit ini berada di dalam setiap sel kita. Bagaimana jiwa ini membangun karakter, berperan di dalam setiap sel kita. Nah, jadi jiwa ini di dalam realitasnya dia berperan selalu menumbuhkan, selalu menyelaraskan setiap jaringan-jaringan sel yang ada itu selalu tumbuh sesuai dengan peran organ-organ tersebut. Jadi jiwa ini selalu berjalan sebagaimana mestinya, tidak pernah mengalami perubahan. Nah, sebagai contoh, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, baik itu yang berada di dalam paru-paru kita, ya, dan berada di dalam ginjal kita misalnya, sama-sama sel, tetapi sel tersebut di dalam melakukan pertumbuhannya, di dalam melakukan perbaikannya, selalu kembali kepada tugas dan fungsinya. Tidak akan pernah mungkin sel-sel yang membentuk jaringan di dalam tubuh yang sekarang berada di paru-paru, di dalam perkembangannya itu membentuk jaringan-jaringan yang ada di organ ginjal kita. Oleh sebab itu kita pahami bahwa jiwa yang menaungi dalam setiap sel ini sungguh-sungguh langsung bertanggung jawab kepada Gusti sendiri atas peran-peran, tugas-tugas yang sudah disampaikan kepada jiwa tersebut. Nah, lalu yang kedua Porkatang, ada yang disebut jiwa besar. Jiwa besar ini adalah jiwa yang pernah menjalani laku tinari. Artinya jiwa ini kitalah yang bertanggung jawab, karena jiwa ini terhubung dengan perbuatan-perbuatan. Sedangkan perbuatan-perbuatan kita ini kita pahami bisa berubah-ubah dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Sehingga jiwa yang besar ini menuntut sebuah perjuangan untuk dijaga, untuk dirawat dan dilindungi, supaya harus selalu selaras dengan kersa dalem Gusti. Jadi itu dua hal Porkatang, ternyata di dalam diri kita itu ada dua jenis jiwa. Yang pertama jiwa
alit atau yang berada dalam setiap sel tubuh kita, ya. Lalu juga ada jiwa yang besar atau jiwa ageng ini yang menaungi seluruh tubuh kita, yang terhubung dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, jadi di dalam kehidupan kita kadang kita sangat-sangat bertanggung jawab kepada jiwa yang besar, karena jiwa yang besar inilah yang harus kita kembalikan kepada Gusti atas nama kesetiaan kita, atas bakti kita yang dulu pernah di dalam jiwa tersebut itu pernah berjanji untuk setia, untuk mengabdi kepada Gusti. Jadi hidup kita, perjuangan kita ini terhubung dengan jiwa yang besar, sedangkan jiwa yang alit ini yang berada di dalam setiap sel kita ini itu langsung bertanggung jawab kepada Gusti sendiri. Namun begitu bukan berarti kita harus abai terhadap jiwa yang alit. Jiwa yang alit ini memang dia selalu melakukan tugas dan perannya, namun dalam kenyataannya kita harus bertanggung jawab kepada diri kita, ya. Terutama kita harus menjaga, merawat, melindungi rogo kita, sehingga setiap kesadaran kita di dalam fisik kita, di dalam rogo kita harus selalu mupokoro. Setiap tubuh kita, setiap sel kita itu butuh nutrisi, butuh makan, butuh asupan, di mana ini menjadi bagian yang dibutuhkan untuk perkembangan, untuk pertumbuhan, untuk perbaikan dari setiap sel kita yang rusak. Jadi kita juga harus menyadari hal tersebut. Namun begitu, fungsi peran dari jiwa alit dan jiwa yang besar ini berbeda. Yang satu itu tidak akan pernah berubah-ubah sebagai jiwa yang alit. Yang jiwa besar ini bisa berubah-ubah sebagaimana kita ini mungkin mengalami situasi keadaan batin yang berubah-ubah pula. Oleh sebab itu terkadang di dalam memahami tentang jiwa, sebenarnya itu banyak sekali yang harus kita selami, harus kita pahami, dan kita harus benar-benar mengenali diri kita, dan kita juga harus tahu jiwa kita. Nah, untuk itu ya tidak ada cara lain kecuali kita harus mengenali diri kita di dalam jagat alit. Kita tidak bisa dan tidak berkepentingan apapun untuk mengenali jiwa orang, sementara justru jiwa kita lah yang harus kita kenali, kita pahami, lalu kita upayakan supaya ini menjadi pertanggungjawaban utama di dalam kehidupan kita. Jadi dalam video yang ke-90 ini terkadang ini menjelaskan tentang keadaan jumlah jiwa di dalam setiap tubuh manusia, ya. Yang pertama itu jiwa alit, jiwa kecil itu berada di dalam setiap sel, dan setiap sel itu memiliki jiwanya sendiri-sendiri. Lalu yang kedua, jiwa yang besar itu menaungi seluruh tubuh kita, yang ini terhubung dengan perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku. Oleh sebab itu saya selalu dan sering menyampaikan tentang bagaimana kita harus selalu berbuat baik di dalam laku-laku. Kalau kita sebagai bangsa Jawa, nah, di dalam negeri ini kita juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Nah, di sini banyak sekali leluhur kita yang sudah mengajarkan lelaku, ya, tuntunan-tuntunan jiwa supaya kita bisa hidup dengan baik, hidup dengan damai. Kita juga bisa mensyukuri seluruh anugerah yang diberikan Gusti kepada kita. Sekali lagi terkadang di dalam tubuh kita terdapat dua jiwa. Yang kecil berada di dalam setiap sel, membentuk dan memerankan tugas sesuai dengan peran masing-masing seluruh dari organ-organ. Yang kedua itu jiwa besar yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh perbuatan kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga sikap perbuatan kita, tentu harus membangun moral dan akhlak di dalam kehidupan kita. Demikian terkadang video yang ke-90 ini
Semoga bisa memahamkan panjenengan semua, bisa menambah kecintaan panjenengan terhadap diri sendiri, sehingga bisa kembali pada diri pribadi dan mengenali jagat alit secara utuh di dalam kehidupan panjenengan semua. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Rahayu.